Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ada video kreator kamu. Saya Indra Triwayudi. Mungkin kita masih di podcast Makhluk Desain. Dan ini Danis. Dan kita juga bersama Pak Iskandar. Maaf tadi saya lupa buka, Pak. Tidak apa-apa. Tapi kita akan lanjutkan obrolan ini karena kita tahu, mungkin kita tahu sendiri Pak Iskandar, kita udah banyak tahu ya di video-video atau YouTube apapun informasi, dan juga teman-teman tahu tentang bumi langit. Jadi saya tidak akan bahas dengan yang mungkin yang sudah pernah. Saya akan coba cari sudut lainnya. Iya. Jadi kita tuh punya ini, Pak. Sebenarnya saya punya podcast bareng anak-anak sebenarnya, ngobrol. Jadi setiap malam sebelum tidur kita bikin podcast, ngobrol-ngobrol santai sama adiknya juga ada kan. Terus saya juga punya podcast juga di YouTube. Nah, podcastnya namanya Makhluk Desain. Makhluk Desain. Iya, saya kan desainer, Pak. Oke. Desainer grafis. Tapi Makhluk Desain sebenarnya penjabarannya ada tentang makhluk desain itu. Sebenarnya kayak saya larinya tuh mulai dari saintifik sih, Pak. Jadi kayak saya sempat dapat lihat video peneliti saraf gitu, bahwa otak manusia itu ada bagian yang bagus itu cerebellum cortexnya gitu, Pak. Iya. Jadi itu yang membedakan manusia dengan makhluk lain sebenarnya. Sebenarnya manusia tuh dari saraf itu, dari otak itu larinya sebenarnya manusia tuh diutus untuk jadi makhluk desain sebenarnya. Makhluk desain itu maksudnya otak cerebellum cortex itu adalah yang menentukan baik buruk, memutuskan sesuatu. Tujuannya larinya akhirnya dia dengan bisa memutuskan baik buruk, akhirnya dia bisa mendesain gitu. Oh ini benar, ini salah gitu. Makhluk lain kan tidak bisa itu gitu. Akhirnya berpikir bahwa sebenarnya semua bidang keilmuan itu larinya desain gitu. Maksudnya mendesain itu kan sebenarnya bukan meng-create ya, bukan menciptakan, tapi dia cuma mengatur. Jadi tujuan manusia itu sebenarnya mengatur. Kalau dalam pemikiran saya kita itu misalnya kalau hukum ya manusia itu mengatur hukum dengan mendesain hukum, mengatur dengan lebih baik, bukan anti desain. Kalau anti desain kan menghancurkan. Jadi dia malah sebaliknya gitu. Manusia mendesain rumah, manusia mendesain jalan, manusia mendesain bagaimana cara komunikasi gitu. Semua tata cara ini, dan itu larinya ke Islam sih, larinya bermanfaatnya itu untuk orang lain. Ya sebenarnya kan mungkin juga kita harus ngomong tentang bagaimana kita juga makhluk yang amat berinteraksi ya. Jadi kita sebenarnya makhluk yang amat tergantung dengan sesuatu yang datang dari luar. Jadi kita sebenarnya kan kalau dalam ada satu ahli biologi yang menarik sekali, namanya harusan saya ingat, tapi dia nulis buku namanya Biology of Belief. Jadi apa? Jadi tentang bahwa sebetulnya dalam level terkecil kita, dalam level sel pun kita sebetulnya sudah menjadi makhluk yang terstimulasi dari luar. Jadi kita selalu bereaksi dari luar, dan sebenarnya dalam konteks ini kalau kita kaitkan dengan dalam konteks misalnya dalam konteks spiritualisme, memang ada campur tangan dari luar, dari divine, Di luar manusia. ya dari sesuatu yang divine, semua di luar manusia. Saya kan juga bereaksi dengan kamu, dan kalau saya reaksi itu bisa menjadi sesuatu yang membuat saya defensif, bisa membuat saya jadi kreatif, tergantung dari apa itu ancaman atau itu stimulasi, kan begitu. Tapi dari awal, dan itu bukan hanya menjadi milik manusia, menjadi milik dari semua makhluk hidup gitu. Cuman ada campur tangan Allah dalam proses menciptakan manusia, yaitu kita mendapatkan kayak sebuah divine decree ya, sebuah tiupan ruh kalau dalam Islam kan, yang dititipkan oleh Allah di dalam hidup kita, yang mana kita menjadi makhluk yang tiba-tiba mempunyai kemampuan memilih, harus bertanggung jawab, gitu. Dan dalam hal ini ya tentu ya kita
ada dua potensi ya, bisa menjadi potensi membangun sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Mungkin kemarin waktu kita ketemu juga, saya pernah cerita tentang bagaimana dalam Islam kita sendiri diingatkan bahwa sebetulnya ada bangunan-bangunan dalam kehidupan ini. Salah satu bangunan itu adalah atau bangunan yang jelas-jelas diciptakan oleh Allah. Ya, misalnya bumi lah, tempat kita hidup itu kan diciptakan oleh Allah dan isinya diciptakan oleh Allah. Hukum-hukumnya diciptakan oleh Allah. Sesuatu yang sudah ada sebelum kita manusia berada di bumi ini. Baru Allah kemudian menciptakan manusia dalam ketentuannya sendiri, karena manusia itu mempunyai sebuah kemampuan untuk membangun apa yang dalam kehidupan dalam Islam dikenal sebagai dunia. Jadi dunia itu bangunannya manusia. Jadi itu adalah strukturnya manusia ya. Manusia mempunyai kebebasan untuk mendesain dunia. Nah, sekarang dalam mendesain struktur dunia, dan desain ini kan juga desain di satu secara abstrak atau secara dan juga mewujudkan desain tersebut dalam kehidupan. Nah, dalam hal inilah manusia bergantung kepada wahyu, kepada cahaya. Karena karena kita diciptakan cenderung lemah, ya, kita diciptakan dalam kondisi ada dendam makhluk lain terhadap kita untuk menghancurkan kita, kan begitu. Jadi kita ini kalau tidak ditolong oleh wahyu tersebut, oleh nur yang datang dari waktu ke waktu selalu demi kepentingan supaya kita berada di dalam konteks yang aman dalam membangun dunia gitu loh. Dan semua pesan-pesan ini kalau kita saring itu pasti terkait dengan akhlak. Akhlak kita dalam mengambil bahan baku, karena kita membangun apapun dalam kehidupan kan kita perlu bahan baku. Ya. Kita bahan baku itu nanti kita dapat itu akhlaknya bagaimana. Karena Allah itu sudah mempunyai ketentuan-ketentuannya sendiri di alam. Kita kan pasti ngambil bahan baku di alam. Ya. Jadi Allah sudah mempunyai ketentuan-ketentuannya baku sendiri. Untuk dikonsumsi maksudnya. Untuk dikonsumsi dan dipakai untuk bikin rumah, bikin baju, bikin apapun lah yang kita yang kita create di dalam dunia kita, gitu kan. Ya. Dan itu sebenarnya juga secara instinktif, itu juga secara kodrati itu juga dimiliki oleh hampir semua makhluk lain, gitu loh. Karena pohon tidak akan menjadi pohon kalau tidak memiliki ketentuan kodratnya untuk menjadi pohon. Atau bahkan dalam konteks struktur sosial kan manusia bukan satu-satunya makhluk yang memiliki struktur tatanan sosial. Banyak makhluk-makhluk hewan-hewan, bahkan mungkin kalau dalam konteks serangga mempunyai struktur sosial yang jauh lebih bagus daripada manusia. Cuman itu diikat oleh kodrat, tidak bisa keluar dari kodrat. Kalau manusia kan bisa mempunyai kemauan bebas untuk keluar dari ketentuan tersebut. Oke, kita lanjut yang tadi Pak. Ya, tentang sumber-sumber yang masuk dalam kita. Nah, yang kita tahu ya Pak, saya mencoba memposisikan diri dari ini ya, sudut-sudut lain ya Pak, bukan dari saya mungkin. Terus sebenarnya sumber-sumber material-material yang ada di bumi ini kan sebenarnya nggak dari sumber lain ya Pak. Maksudnya ya plastik, batu, kaca dan sebagainya itu sumber-sumber yang ada di bumi kan Pak. Cuman diolah. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti itu kan? Plastik sebenarnya kalau sebenarnya dari alam juga gitu. Iya, betul. Ada permasalahan apa dengan hal seperti itu, dengan tadi meng-create dan sebagainya? Kalau di alam ini kan Allah sudah memberikan ketentuan-ketentuannya yang dimana karena alam ini kan sebetulnya kitab besar kita. Ya, kita punya dua kitab lah. Satu adalah alam sebagai kitab, yang lain adalah Quran sebagai kitab. Jadi itu dalam bentuk wahyu yang dispesifikkan untuk manusia yang bisa berlaku selamanya. Nah, kita harus coba, dan kita dalam Quran sendiri diharuskan atau amat dianjurkan untuk berefleksi di alam, untuk melihat alam sebagai ayat, sebagai contoh. Jadi
kita bisa mengetahui bahwa Allah itu dalam mekanismenya di alam itu tidak menciptakan kesia-siaan, dan gitu kan. Jadi tidak ada kesia-siaan dalam ciptaanku. Begitulah klaim Allah di dalam Quran. Jadi itu menjadi sesuatu yang kita bisa observasi. Sebenarnya maksudnya apa sih? Kita bisa lihat di alam ternyata memang tidak ada limbah, tidak ada residu. Ya, jadi semua yang hidup itu suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus berada dalam hukum kemanfaatan. Jadi yang menjadikan dunia ini bisa berlangsung, atau ciptaan yang ini bisa berlangsung, mungkin bumi ini bisa terus berlangsung ya. Bukan tidak hanya bumi, tapi bahkan alam semesta ini bisa tetap berlangsung, itu karena ketentuan tersebut. Semua yang diciptakan Allah itu diikat oleh kemanfaatan, dan kemanfaatan ini adalah bagian daripada rahmat Allah, yang kalau misalnya tanpa ketentuan tersebut, kehidupan ini akan bubar jalan gitu loh. Sehingga kita tidak melihat adanya residu. Nah, kalau dalam konteks ini kita lihat bahwa dalam perannya manusia dalam membangun atau mengisi dunia dalam tanda kutip dunia ini, kita itu cenderung tidak melihat alam sebagai referensi, sebagai model. Jadi tapi yang dilihat kita mempunyai kondisi-kondisi yang mempengaruhi kita karena kelemahan kita. Misalnya kita sendiri mempunyai sebuah kecenderungan yang pasti pada setiap manusia, adalah kecenderungan untuk berlebih, ya, untuk memakai, untuk lepas dari kodrat kita, lepas dari fitrah kita, lepas dari ketentuan untuk tetap berada dalam perjalanan yang terkait dengan ihsan, yaitu selalu ihsan itu selalu menempatkan dan mengambil sesuatu sesuai dengan tempat dan ukurannya. Ada takarannya, ada takaran, semua ada takaran. Jadi kita tidak boleh mengambil sesuatu lebih daripada yang menjadi. Gimana tahu takarannya yang pas seperti apa? Ya, kalau dulu kan ya, itu kalau dulu itu kan terjadi karena kita mewarisi sebuah tradisi di mana takaran, di mana peran manusia, hubungan manusia dengan alam itu dijaga oleh tradisi kehidupan. Tradisi berarti yang tradisi menjaga, yang menjaga. Jadi kalau kita ngomong Allah itu mengirim wahyu dari waktu ke waktu untuk mengingatkan manusia, dan ditutup dengan wahyu yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah juga menitipkan tradisi, dan tradisi ini dimulai dari Nabi Adam, gitu. Dimana tradisi ini juga diwariskan dari satu generasi ke generasi lain, ya. Disitulah kenapa dalam Islam itu untuk menjadi seorang Islam yang sempurna, Muslim atau Muslimah, itu harus memiliki dua tradisi ini. Satu tradisi mengikuti tradisi kewahyuan, dan juga di lain pihak adalah mengikuti atau menjalani tradisi kemuliaan, ya, tradisi keseharian. Karena dalam konteks, kalau kita lihat sesuatu yang tetap akan bermanfaat bagi kita dalam hidup ini, hanya tiga hal sesudah kita meninggal, kan gitu kan. Sesudah kita berada di akhirat adalah amal jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh soleha. Nah, ini dikawal oleh tadi, ya, untuk menjadi ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya ilmu kewahyuan, tetapi juga ada di ilmu kewahyuan. Tetapi amal kebaikan juga sebaliknya, bukan hanya berada dalam tradisi kewahyuan, tapi juga berada dalam tradisi keseharian. Diterapkan ya, praktikal ya. Itu praktikal. Jadi bagaimana kita mewujudkan keislaman dalam keseharian kita, dan ini diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Nah, yang terjadi sekarang seperti apa? Nah, terjadi sekarang kan terputus. Jadi yang fokus kemana? Yang praktikal apa sudah tidak terlalu? Karena kita sekarang kan tidak lagi berinduk sembang kepada sanad tradisi kemuliaan. Dalam 100 tahun terakhir ini, kalau kita ngomong dalam konteks kita sebagai bangsa tradisional Indonesia yang memiliki begitu banyak
tradisi-tradisi unik ya yang mewakili daerah-daerah, itu semua kan diruntuhkan. Kita sekarang berinduk semangatnya kepada tradisi industrial, ya. Karena itu lebih menguntungkan. Karena itu menguntungkan sepihak orang, sepihak kelompok. Dan kalau kita lihat secara, kita zoom out supaya kita tidak menyalahkan kelompok per kelompok atau individu-individu, itu kita ini semua adalah ulah iblis dalam mempengaruhi dan menghancurkan kita. Karena jelas-jelas Rasulullah SAW sendiri yang bilang, manusia, bila engkau berlebih, sesungguhnya engkau sedang ditemani oleh setan, ya, berlebihan. Karena Allah pada dasarnya sudah memberikan hak kita yang terukur. Dalam hutan ada hak kita, di laut ada hak kita, di sungai ada hak kita, di dalam bumi ada hak kita, di udara ada kita, di antara kita sesama manusia juga, dalam diri kamu ada hak saya, dalam diri saya ada hak kamu, kan begitu. Jadi saya ingin bertanya takarannya itu loh Pak, karena mungkin orang kan kurang ngerti ya. Ya kalau takaran, kalau orang dulu karena dia itu hidup dalam ikatan sanad kemuliaan, dia akan memiliki parameter atau kaidah-kaidah yang bisa dipakai, yang akan membuat mereka tidak berlebih, ya, karena mereka menghargai sebuah pesan-pesan kemuliaan. Jadi kayak misalnya kalau kan sekarang kan bidang-bidang di manusia itu kan sandang, pangan, papan, energi. Itu kan sebenarnya kaitan sama takaran ya. Iya betul. Sandang ya seperti apa? Ya, tapi sekarang kan kalau kita lihat selama 100 tahun terakhir ini ya, hampir semua sumber kehidupan kita kan diambil alih oleh industri. Ya. Nah, industri ini sendiri kan punya persoalan yang harus kita kaji secara dalam dan jujur. Yang industri ini pada umumnya bisa dikatakan niatnya sendiri sudah bermasalah, karena niatnya itu hanya mencari financial gain. Nah, financial systemnya sendiri kalau diurut juga bermasalah karena berbasiskan riba, ya. Jadi secara finansial kita nggak usah pakai kajian yang sifatnya spiritual atau agama dalam hal ini, secara saintifik pun bisa dibuktikan bahwa financial system yang kita pakai sekarang itu tidak sustainable, dan ini kita sedang berada di ujung zaman dari kehancuran sistem yang kita selama ini anggap bisa menciptakan kebahagiaan bagi kita, ya. Seperti orang yang sebut kapitalisme itu, jadi ya kapitalisme. Ya, menurut saya mereka tidak berpikir efek selanjutnya, berpikir saat itu. Ya menumpuk, karena memang kalau kita hidup berbasiskan sistem keuangan yang berdasarkan riba, kita harus berlebih. Kita nggak mau harus berlebih, karena kita akan selalu harus menutup kos bunga dari uang, ya, belum lagi nanti inflasi adalah bunga yang tidak tampak, yang mana uang kita akan kehilangan nilai bersama waktu. Saya uang 1 juta itu atas hanya 2 faktor ini saja sudah harus menjadi lebih pada tahun depan, gitu, artinya. Jadi otomatis untuk mempertahankan, belum lagi kita mempunyai anggapan kita punya hak akan untung. Jadi berlomba-lomba untuk menambah, meminta haknya untuk mengambil dan yang menjadi korban kan dalam hal ini objeknya adalah alam dan manusia. Jadi terus kira-kira Pak, seperti apa yang maksudnya yang bagus untuk jadi alternatif untuk? Ya, kita sendiri sebenarnya kalau alternatif hampir nggak ada, karena ini sudah menjadi sebuah gejala global, ya. Jadi sebuah kekuasaan yang anggaplah iblis berada dalam puncak kekuasaannya. Jadi kalau secara sistem, iblis itu, kalau Rasulullah SAW pernah bilang bahwa di akhir zaman tidak ada satupun manusia yang akan lepas dari debu riba,
Ya kira-kira inilah zaman kita gitu loh. Jadi kita semua terlibat sama riba, kita semua pakai uang. Gitu. Nah, yang menarik kan sebenarnya ketika hidup kayak Pak Iskandar dan keluarga dan sebagainya, hidup kan benar-benar jauh dari kerumunan kota, terus mencoba hidup terpisah gitu. Apa yang terjadi Pak? Misalnya dengan membuat, saya nggak ngerti apakah bikin peradaban di sini? Ya sebenarnya enggak, sebenarnya sih kita cuma mencoba menyikapi dalam keterbatasan karena kita nggak bisa lepas ya. Tapi hal yang paling penting yang terus dilihat bahwa sebetulnya kalau kita berlebih itu yang akan timbul adalah sampah atau polutan ya, polutan sampah itu kalau kita tumpuk dalam kehidupan baik di luar tubuh di alam ya, yang polutan dan sampah yang kita tebar di alam dan juga polutan dan sampah residu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita yang tertumpuk terakumulasi itu dalam Islam akan kita bisa maknai sebagai sesuatu yang menumpuk sebagai hijab ya, sebagai tabir sehingga kita tidak lagi bisa melihat fitrah yang ada di alam yang sebetulnya menjadi bagian pemberian yang terbesar dari Allah yang bisa kita dapat dari alam dan juga dari diri kita. Jadi karena tabir ini menutup, yang namanya juga tabir, namanya juga hijab gitu loh. Dan hijab ini jangan disalahartikan. Hijab ini bisa menjadi sesuatu ilusi yang enggak. Seperti kapitalisme. Ilusi ya. Jadi itu cuma ilusi, sebuah kita menganggap itu benar tetapi tidak tahu bahwa itu sebenarnya salah. Dan cara membenarkannya pun selalu akan dimiliki, akan ada. Misalnya yang paling gampang lah, hijab. Kita orang yang menumpuk kekayaan melewati eksploitasi pada alam, baik itu tambang, baik pun itu pertanian, maupun atau dalam konteks berdagang atau berinteraksi dengan menjadikan manusia konsumen, dia menjadi tergantung pada produk-produk yang dia tidak perlu, berlebih membeli sesuatu yang sebetulnya dia tidak perlu. Anggaplah itu dilakukan dalam sebuah frame agama, ya. Misalnya dilakukan dalam hal ini orang Muslim, dia menjadi kaya, dan dia merasa bahwa dia itu berhasil dan tetap melakukan kebaikan karena dia berzakat, bersedekah dengan berinfak. Seakan-akan persoalan dia itu sudah selesai tanpa menyadari bahwa sebetulnya cara dia mendapatkan kekayaan itu jadi dipisah-pisahkan kan? Ya karena dia tidak melihat bahwa ada karena dia sendiri sudah melihat aku hidup dengan sistem tatanan ekonomi modern, dengan sistem perusahaan modern, dengan sistem tatanan ekonomi modern, dan dalam hal ini aku yang penting supaya tetap menjadi muslim, perkara aku merusak alam, aku mengeksploitasi manusia, nggak menjadi persoalan. Yang penting aku sudah membayar zakat, jadi kayak sedekah dan menghapuskan itu samanya money laundering, sama aja ya, seperti money laundering. Sama aja seperti para filantropis. Nah ini sebenarnya saya mau bahas tuh karena di hubungan industri kreatif dan bisnis ya, karena ini mungkin kritikan saya nggak ngerti, karena obrolan kita kali ini mungkin akan banyak kritikan entah apa. Tapi di ini Mbak, CSR, Corporate Social Responsibility, itu kan sebenarnya kan seperti, kalau Corporate Social Responsibility itu kan kalau dulu zamannya Soeharto nyewa tentara sama polisi, sekarang kan bikin CSR di company-company. Dan itu mereka mencoba menjustifikasi sebagai sesuatu yang membayar, mengkompensasi. Kalau kita lihat dianggap sudah selesai gitu ya. Dianggap sudah selesai. Dan itu dibahas, apa bedanya? Dan itu kan dilakukan oleh Bill Gates, oleh Soros, oleh Bezos, oleh semua anggaplah dari sini orang-orang yang melakukan itu dengan kira-kira itu, kan? Saya ngerti. Itu jadi filantropis itu kan cara untuk menjadi orang-orang yang baik, seperti juga dengan berzakat, berinfak, bersedekah, menjadi orang baik di dalam kaitannya dengan bangunan yang disebut pada dunia ini. branding ya.
Iya, tapi terus Oke. terus asal usulnya dari produk-produk itu sendiri bagaimana? Sebab sesuatu yang tidak sustainable dalam bahasa ilmiahnya itu dalam bahasa spiritualnya disebut sesuatu yang tidak barokah. Karena sustainability itu mengakibatkan keberlangsungan, ya namanya juga sustain, sesuatu yang berlangsung. Nah, Panjang ya. seperti juga barokah. Ya, amal kebaikan, amal jariah Begitu, itu oke. mendatangkan kebarokahan, dan Berputar terus barokahan ya, Pak, ya? terus bahkan dalam konteks spiritual dalam Islam sebenarnya sustainability dalam Islam yang disebut barokah itu bukan hanya berakhir di bumi pada saat kita hidup di bumi, tapi sesudah kita mati pun dia menjadi sesuatu yang tetap mempunyai hubungan dengan kita, karena itu yang disebut legacy, sesuatu yang disebut amal kebaikan. Jadi amal kebaikan ini akan tetap menjadi bagian dari aset kita di akhirat, ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya lebih dalam kalau dilihat hanya dari konsep saintifik yang kita sebut sebagai sustainability sekarang. Iya, iya. Nah, Nah, saya penasaran nih Pak. Jadi karena kita akan flashback dulu. Karena saya pertanyaan mendasarnya mengapa Islam? Tapi kan berangkatnya kan dari yang kita tahu. monggo itu. Oh iya, iya Pak. Karena dulu kan Pak Iskandar ini ya, mu'alaf ya, dulu sudah lama. Tapi, nah, pertanyaan saya mengapa semua dalam koridor Islam? Ya, Mengapa Islam? sebenarnya Islam itu menjadi sesuatu yang luar biasa karena Islam itu berbicara tentang, pada prinsipnya tentang bagaimana kita mendapatkan yang hak. Dan dalam konteks tersebut Islam itu mempunyai sebuah approach yang amat terbuka, ya. Bahwa dimanapun kita menemukan kebaikan, ya, dalam kita hak, ya, hak ini dari Allah loh, ya, itu adalah bagian dari Islam. Jadi kita nggak bisa mengkotak-kotakan kebaikan karena hanya berdasarkan sumbernya itu dari satu paham spiritualisme atau satu kelompok orang yang menjalankan spiritualisme tersebut atau apa. Tapi yang namanya hak ini adalah sesuatu yang menjadi bagian dari rahmat Allah, ya, yang ada dari awal sampai akhir, kan, dan dimanapun kita menemukan itu, ya, itu seperti kita menemukan harta karun yang harus kita hargai dan internalisasi dalam kehidupan kita menjadi bagian dari keislaman kita. Dan itu yang bagi saya menjadi sesuatu yang amat membuat Islam itu menjadi sebuah hal yang amat menarik. Sebab kalau bayangin, kalau saya sebagai seorang pencari waktu itu yang amat kritis, saya menemukan sebuah klaim kebenaran tapi menolak dan mendinai kebenaran-kebenaran universal loh. Ya, Ini yang namanya kebenaran universal, ya. Itu dianggap bukan kebenaran. Itu menjadi persoalan, ngerti nggak? ya. Ada hal-hal yang memang sifatnya abu-abu, yang namanya kebenaran itu, klaim akan kebenaran, dan disitulah yang sebenarnya kita bisa melihat hak atau batil itu tergantung daripada kemampuan kita, dan itu nanti kita kembali lagi terkait dengan polutan, terkait dengan hal yang limbah kita bicara sebelumnya, karena hal yang penting sekali untuk kita lakukan dalam kehidupan di zaman manapun, tetapi relatif menjadi amat penting di zaman kita ini, di zaman akhir, itu adalah untuk menguliti atau membuang hijab. Jadi untuk melakukan apa yang sekarang populer dengan apa yang disebut dengan detox, ya. Detox ini sebagai sebuah mekanisme yang amat penting dalam rangka kita memiliki kejernihan. Bagaimana kita bisa mengapresiasi nur yang berada di dalam tubuh kita? Bagaimana kita bisa mengapresiasi keindahan yang diciptakan oleh Allah di alam ini? Kalau kita tutup semua itu dengan tabir, dan tabir-tabir ini yang disebut polutan, gitu. Jadi sekarang kalau kita bilang
tentang sesuatu itu berkah atau tidak dalam proses manusia memproduksinya, ya, itu tergantung dengan dia itu menjadi hijab atau tidak, ya. Nah, dalam menjadi hijab, kadang-kadang barang yang baik pun bisa menjadi hijab. Orang yang memuja alam sehingga tidak bisa melihat apa yang berada di balik alam itu juga termasuk hijab, ngerti nggak? Tetapi alam ini menjadi sesuatu yang karena diciptakan oleh Allah, dia itu tidak menciptakan hijabnya sendiri, gitu. Itu lebih banyak karena manusia, gitu loh. Tapi kalau kita ngomong tentang produk-produk, misalnya yang paling penting bagi saya untuk dibicarakan adalah yang terkait dengan gaya hidup dalam mengisi ruang dunia yang kita bangun, yang kita isi, yang mengisi tubuh kita, ya, yang mengisi ruang hidup kita dalam bentuk barang-barang yang kita pakai, sandang kita, barang-barang yang mengisi ruang yang kita desain dan bangun yang terkait dengan papan kita, bagaimana rumah kita, barang-barang yang kita pakai, apalagi barang-barang yang kita makan, yang datang dari industri, yang niatnya hanya cari uang, dan jelas-jelas tidak barokah karena ada polutannya, tidak sustainable, ya. Jadi dan polutan itu sendiri menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi hijab, menjadi beban, ya, yang mengurangi potensi kita untuk bersyukur akan barang-barang yang kita pakai, ya. Dan kalaupun kita mensyukurinya, sebenarnya juga menjadi problematik karena kita pada prinsipnya tidak bisa mensyukuri sesuatu. Kita cenderungnya bersyukur terhadap sesuatu yang tidak pantas, bahkan atau tidak boleh kita syukuri, dan membawa nama Allah. Hampir semua hal kita bilang alhamdulillah, ya. Kita makan roti dengan begitu banyak residunya dalam konteks pewarna, perasa, kita bilang alhamdulillah. Sebetulnya kita sedang mengingkari, ya, atau kita sedang berada dalam titik ignorance, titik ketertutupan, ya, dimana kita itu anggap itu hak kita, dan kita bersyukur dan membawa nama Allah, padahal sebetulnya tubuh kita mengutuk kita waktu kita makan itu, karena tidak tahu sebenarnya, karena hijab, karena kita menganggap sesuatu yang baik itu, sesuatu yang buruk itu baik. Dan ini kan sering sekali di Quran diingatkan kepada kita, gitu. Jadi kita tuh kondisi sekarang, Mbak, kondisi sekarang modern ini agak susah, kita tidak tergantung, ya, dengan tapi apapun, kan itu yang repot, melepaskan ketergantungan itu kan yang harus disadari dulu, bahwa kita tergantung, dan kita tergantung ini bukan kepada Allah, kita tergantung by design kepada sesuatu yang amat mengingkari Allah, karena dia merusak alam, merusak tubuh kita. Dia itu mempunyai sebuah grand skenario untuk menghancurkan kemanusiaan. Kan lihat aja, saya ngomong begini kan ada buktinya. Sekarang secara fisik kita semua berada dalam kemunduran. Kualitas fisik kita, penyakit-penyakit kita secara fisik, ya, kita berada dalam titik kemunduran, ya. Secara perilaku, secara psikologis, kualitas kita sebagai umat manusia dan umat Islam itu juga berada dalam keadaan mundur kualitasnya dibandingin yang lalu. Secara emosional, ya, secara sosial, tatanan sosial kita pun karena inputnya yang buruk dalam tubuh kita juga tidak mempunyai kemampuan membuat sebuah tatanan yang baik dalam tubuh kita. Bagaimana tatanan sosial juga crumble, tatanan kenegaraan juga crumble. Semua itu kan kita bisa urut di mana asal usul, di mana mulainya permasalahan itu. Sebenarnya kalau untuk saya gampang sekali, salah input. Jadi kita ini, iblis itu nyelusup. Salahnya dari tangan, Pangan amat menentukan, karena itu menjadi building block tubuh kita. Iya, yang masuk, nah, ya. kalau di dalam tubuh kita sendiri sudah salah bangun, salah material, salah wujud, ya, karena tidak mendapatkan bahan baku yang benar, kita juga akan memakai sandang yang juga asal usulnya dari keburukan. Kita akan membangun rumah yang juga asal usulnya dari keburukan, ya, dan ini udah menjadi sebuah gejala yang global, gitu loh. Dan ini apa kita bisa melakukan sesuatu terhadap ini secara struktural? Saya juga bilang tidak. Jadi kita berada di dalam sebuah keadaan di mana hanya Allah yang bisa menolong, dan Allah punya kemampuan itu, dan Allah telah menunjukkan
di bangsa-bangsa atau di umat-umatnya yang terdahulu, bagaimana kalau satu titik umat itu sudah berada dalam apa ya, posisi kerusakan yang begitu akut, Allah akan menghapus umatan tersebut dan akan menggantinya dengan umat yang baru. Jadi jadi aku sendiri nggak, ya bagiku yang penting kita sendiri kan Allah, kita masih punya akhirat, kita masih membuat investasi untuk akhirat. Cuman bagi umat Islam, sayangnya kalau misalnya kita tidak menggunakan kesempatan hidup di bumi ini itu dalam kemampuan kita untuk melihat kenyataan yang ada. Ya, biarpun saya yakin sebagai manusia, apalagi sebagai orang Muslim, Allah tidak akan memperhitungkan kita secara tidak adil, gitu. Dan di akhiratnya nanti ya, karena ya tentu tanggung jawab seorang ulama dengan seorang umat itu kan berbeda dalam hal ini, kan begitu. Jadi saya sendiri sebenarnya dalam hal ini cukup menyayangkan bahwa cenderungnya masalah pangan, masalah gaya hidup ini tidak menjadi bagian agenda yang dianggap penting oleh oleh umat dan juga oleh para ulama. Karena saya nggak tahu ya, mungkin tidak sampai di takaran praktikal. Ya kebanyakan mindset pola pikir. Ya sebenarnya kan kita bisa dengan gampang mengatakan, lo ada konsep, kamu petani, kita mesti bicara dong dengan bagaimana bertani yang Islami bagaimana. Itu kembali ke knowledge sebenarnya. Ya, nah itu yang sebetulnya kan knowledge and practice itu kalau dulu kan sudah diwariskan dari generasi ke generasi dalam ilmu mulia, dalam tradisi kemuliaan. Kita terputus dalam tradisi kemuliaan ini. Terus kita mau mulainya bagaimana? Kan kita mau mulainya gimana? Nah itu yang bagi saya, kalau Islam tidak memberikan solusi terhadap peliknya permasalahan kehidupan ini, Islam itu bukan agama yang benar, kan begitu. Nah kalau untuk saya melihat ada satu puncak daripada rasa syukur saya dalam pencarian saya di Islam itu salah satunya adalah pada saat saya mendengar, karena saya nggak punya kemampuan membaca dan mengingat hadis atau Quran, jadi saya cuma mencoba menangkap esensinya, dan yang saya akan sampaikan esensi dari hadis tersebut, yaitu pada satu saat Rasulullah SAW pernah duduk bersama para sahabat. Beliau SAW bercerita tentang sebuah masa akan datang di masa depan, di mana orang-orang yang hidup di zaman tersebut amat sulit untuk melakukan amal kebaikan. Nah, sehingga pada saat itu amal-amal kebaikan yang kecil yang dilakukan oleh orang-orang tersebut nilainya lebih besar daripada amal-amal yang kalian lakukan, amal kebaikan yang kalian lakukan bersamaku di saat ini. Ngerti nggak? Jadi nilainya ya, Pak? Nilainya. Jadi alhamdulillah. Ternyata Allah tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna dalam menghadapi kesulitan zaman ini. Karena kalau kita mesti menghadapi kesulitan zaman ini dengan kesempurnaan, hampir tidak ada jalannya. Hampir tidak ada jalannya. Ya, apalagi kalau kita udah terperangkap hidup di kota dengan consumer society. Makanya saya berpikir apakah kemandirian itu mitos gitu lah. Oh, kalau kemandirian bukan, dulu pernah, kalau kemandirian dalam arti kata mutlak itu bukan menjadi frame-nya manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang berkelompok. Mungkin saya salah, ketergantungan. Tapi ketergantungan kita semua tergantung pada Allah. Kita semua tergantung pada makhluk-makhluk Allah, ya. Cuman ketergantungan ini ada yang membawa barokah atau ada yang membawa petaka, gitu loh. Jadi kita sendiri jangan sampai kita hidup dalam sebuah bayangan kita melakukan kebaikan dengan bergantung pada sebuah mekanisme, misalnya industri sekarang, yang jelas-jelas merugikan kita dalam segala aspek, ya. Tapi kita seakan-akan dipenuhi kebutuhannya oleh mereka.
Itu Pak yang jadi takaran, karena saya di bidang desain ya, iklan, periklanan. Dosa-dosa besar iklan Oh, itu luar itu biasa. adalah luar biasa. Luar biasa. Karena dia saya tahu sendiri kan, saya soal branding itu, karena tujuan branding adalah membuat orang ketergantungan dengan Betul. produknya. Betul. Itu yang sebenarnya. Dan itu nggak ada. Padahal sebetulnya kalau dalam mekanisme yang ditebarkan oleh Allah di alam dan juga menjadi bagian dari pesan agama, jelas bermanfaatlah kamu. Kalau engkau bermanfaat bagi tetanggamu, bagi saudaramu, dan salah satu ketentuan bermanfaat adalah menjaga tradisi kemuliaan. Buatkanlah makanan yang baik, makanan yang dimana orang itu bukan hanya sehat, tetapi menjadi orang-orang yang, jadi semua produksi-produksi yang terkait dengan kebaikan, ya, itu sudah akan dijamin oleh Allah, ya, dan itu akan menjamin kita untuk dijaga oleh kebaikan kita. Jadi kebaikan itu dalam bentuk produksi, misalnya kita produksi apapun, kalau kita lakukan dengan merujuk pada kebaikan, kepada kemuliaan, produk-produk kita itu hanya masalah waktu akan dipakai oleh yang lain. Karena pada prinsipnya setiap manusia itu merindukan fitrahnya, merindukan kemuliaan, merindukan Pada keindahan, akhirnya, gitu ya. pada hakikatnya. Pada hakikatnya. Tapi semua kita kan tertutup sama Tertutup. hijab. Jadi kita melihat sesuatu yang baik, padahal ada sesuatu yang lebih baik, iya, lebih iya. murni, kita nggak lihat lagi. Ya, tricky juga kadang-kadang. Ya, jadi maka itu kalau kita sendiri misalnya mau menegakkan kebaikan atau kemuliaan, kita harus lihat-lihat tempat. Kalau kita mau, misalnya saya punya uang 10 miliar, saya mau melakukan amal kebaikan di kota, ya, di mana orang-orang itu melihat kebaikan itu dalam bentuk yang berbeda, ya. Habis uang 10 miliar, saya cuma kecewa, loh kok saya bagi-bagi uang 10 miliar, kok orang-orang nggak berubah ya? Iya. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Jadi harus lihat tempat kita. Iya. Kalau misalnya saya di sini, Konteks, misalnya ya. saya bikin, Kontekstual, saya didukung oleh tanaman yang ada di sini, oleh tanah, makhluk-makhluk yang ada hidup di sini, itu menjadi bagian dari kekuatan saya untuk memberikan, men-share kemuliaan, men-share kerendahan hati, men-share ihsan, keindahan. Karena seluruh jaringan sel kamu, tubuhmu, ruhmu itu sedang mensyukuri keberadaanmu di sini. Itu bukan karena hanya saya, tapi karena seluruh di sini, kayu yang ada di sini. Tapi kalau saya pakai di sini barang-barang pabrik semua, pakai AC, pakai gini, semua artificial, semua menimbulkan polutan. Saya cuma bisa ngomong konsep, ngerti nggak? Iya, tahu. Nggak ada konkretnya ya gitu. Karena tidak menjadi sesuatu yang terlepas dari realitas gitu. Wacana ya. Ya cuman wacana saja gitu. Dan ini yang sesuatu yang membedakan ya orang yang ya seperti saya sendiri jauh dari keberhasilan ya yang saya inginkan, tetapi paling nggak saya mencoba gitu. Dan tadi kita kembali kepada kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh orang-orang yang berada di akhir zaman. Itu yang harus kita redefinisi. Apa kebaikan-kebaikan kecil yang mempunyai nilai besar tersebut? Yang jelas kalau misalnya kita merusak alam, mengeksploitasi alam dan manusia, dan membayar zakat sekalipun 25%, jangankan 2,5%, ya, itu tidak akan menjustifikasi gitu. Karena itu cuman tidak memecahkan masalah. Ya, Secara itu sesuatu yang tapi yang saya lihat lebih banyak yang paling menentukan adalah tentang makanan. Jadi bagaimana kita mulai melakukan detoxification, membersihkan kotoran-kotoran makanan pabrik yang selama ini menumpuk dalam bentuk residu di tubuh kita, yang akhirnya secara saintifik juga sudah terbuktikan itu menjadi polutan bukan hanya pada fisik kita, tetapi pada psychological kita, kepada perilaku kita, kepada psikis kita, kepada emosi kita. Yaitu yang menjadi persoalan di mana anak-anak sekarang cenderungnya bahkan lahir sudah mempunyai autisme yang
yang melekat padanya, itu juga karena makanan, belum lagi nanti polutan ini juga akan mempengaruhi anak keturunan kita di kemudian harinya. Jadi sikap kita untuk melakukan, kalau Islam kan udah melakukan, udah memberikan sarana, yaitu yang namanya puasa. Puasa itu kan sebuah mekanisme di mana kita memutus, kita kembali ke fitrah. Ya. Jangan sampai terjadi seperti sekarang. Play bang. Tadi saya lupa tuh sampai di mana pembahasan kita. Tadi sampai mana itu dia? Iya. Tapi saya bahas ini dikit aja pak, flashback ya, nggak apa-apa ya. Saya lupa dari zaman. Flashback ini. Nah, yang jadi permasalahan kan shiftingnya itu, shifting. Jadi proses perpindahan. Saya pengen nanya tentang, kan agak susah nih untuk istilahnya kayak bapak waktu kemarin di rumah BUMN BRI itu kan banyak musuhnya nih gitu ya. Itu seperti apa? Untuk mencoba memutuskan komitmen di istilahnya itu mencoba melepaskan ketergantungan dengan industri, mencoba gaya hidup seperti ini, itu kan tidak susah. Susah gitu ya, susah. Karena dulu saya nggak ngerti Pak Iskandar itu dulunya pekerjaannya apa, terus sekarang tuh ini disebut apa gitu loh. Prosesnya itu dapat supaya jadi pembelajaran, karena sebenarnya kan kalau dalam Islam ya, tadi mungkin pembahasan kita terakhir itu tentang puasa atau tirakat ya. Jadi bagaimana sebetulnya kita sendiri sudah dilengkapi dengan sebuah mekanisme untuk memimpin ya. Jadi kita sendiri karena kan tendensi kecenderungan lemah kita terhadap stimulasi dunia dengan dibangun dengan bahan baku yang bermasalah, dan sekarang semakin intens bangunan dunia ini dengan produk-produk hasil eksploitasi. Hiburan juga menjadi hijab, pendidikan pun menjadi hijab, semua menjadi hijab. Bagaimana kita bisa mulai? Dan itu sebenarnya puasa juga menjadi sebuah mekanisme yang sayangnya oleh umat Islam sendiri cenderungnya kita tidak melihat itu sebagai sebuah cara. Bahkan kita cenderungnya di bulan Ramadan itu mengkonsumsi lebih banyak polutan ya daripada di bulan-bulan biasa ya, karena esensinya ada hilang ya. Jadi kita lepas kepada konteks sebetulnya apa sih esensi dari puasa. Padahal kita selalu menyebut kembali ke fitrah, bahkan kita bilang Idul Fitri, hari yang fitri di akhir dalam Ramadan itu. Tetapi sebenarnya konsekuensi itu ini sampai seberapa jauh. Jadi, dan di sini saya rasa menjadi sesuatu yang lebih relevan untuk dijadikan sebuah peluang, seperti tirakat yang sekarang disebut detoxification, yang sayangnya itu hanya dilakukan dalam rangka dalam tren zaman modern ini untuk mendapat sebuah pencapaian penampilan fisik atau penampilan mental yang lebih confidence ya dalam berinteraksi dalam rangka kita tetap mengeksploitasi. Anggaplah misalnya kalau kita ibaratkan detox itu sebagai obat, anggaplah sebagai obat pusing, kita makan obat pusing paracetamol, kita menjadi hilang pusingnya, simptomnya hilang, tapi kita tetap ngomongin orang, tetap gini, tetap gitu. Jadi kita sendiri nggak pernah melihat sebetulnya sumber pusingnya itu apa, gitu loh, ngerti ya? Jadi sumber pusing, kalau misalnya pengobatan yang sebenarnya kan mengobati sumber penyakit. Kalau pengobatan di zaman modern ini yang cenderung industrialis, ya itu hanya simptomnya saja. Jadi sebenarnya penyakit memperpanjang itu, ya penyakit itu tetap ada, ya, dan nanti karena kalau mau mengobati simptomnya itu nanti terkait dengan gaya hidup, itu industri tidak lagi mendapatkan keuntungan karena selesai masalahnya. Tapi kalau penyakit ini bisa diperpanjang seumur hidup, untungnya kan terus menerus ketergantungan itu marketing strategi ya larinya gitu ya. Nah tadi lagi Pak, itu menarik sih, tapi saya pengen nanya tentang shifting itu Pak. Jadi proses itu seperti apa? Karena ya, saya yakin kalau shifting itu, makanya itu saya bilang kalau shifting itu dibebankan kepada individual sungguh pun berat, masih mungkin.
Karena kalau misalnya kita mau membuat ini menjadi kebijakan pemerintah atau policy dari sebuah jangan kan gitu, di pondok pesantren aja yang kita anggap sebagai sebuah tempat yang mestinya idealis, tapi ternyata juga kan jebol sama pola makan yang nggak karuan. Buktinya bullying ada di pondok pesantren, dan itu bukan hanya kebetulan aja yang kemarin sampai kebongkar dan sampai ada yang mati. Itu hanya satu ujung gunung dari permasalahan di pondok pesantren. Anak saya pun pernah di pondok pesantren dan juga pernah dibullying gitu loh. Jadi itu semua karena input yang salah, ngerti nggak? Di Amerika itu pernah ada eksperimen yang dilakukan di sekolah negeri dan di penjara bahkan, karena tingkat intensitas bullying atau kekerasan itu amat akut. Itu mereka menghentikan semua makanan-makanan yang mengandung industrial yang disebut junk food lah ya. Itu dalam 4 bulan bullying hilang. Jadi dikasih suplai makanan yang sehat, organik, yang bagus, yang alami. Nah, jadi bisa nggak lihat bahwa sebetulnya secara ilmiah itu sudah bisa dibuktikan bahwa ada persoalan yang ada masalah besar terkait dengan input dan perilaku. Nah ini sesuatu yang kalau kita bebankan kepada atau konsentrasikan pada perjalanan individu, ini kan menjadi sesuatu yang relatif mungkin saya bisa bilang, biarpun sulit loh, karena tiba-tiba kamu kan harus punya sikap tuh pada Indofood, pada Unilever, pada Danone, pada apa, karena mereka menjadi solusi, mereka menjadi legitimate, mereka mempekerjakan saudara-saudara kita, mereka membayar pajak, mereka membiayai roda pembangunan, mereka melakukan program-program sosial, mereka membantu kehidupan umat berjamaah. Jadi mereka legitimate, ya. Terus tetapi itu tidak menjadikan sesuatu yang batil menjadi hak dan hak menjadi batil gitu loh. Jadi di sini kita sendiri menyikapinya bukan dengan membenci, dengan meng-create konflik, tetapi dengan melihat dan mendoakan, ya. Dan kita pun tidak bisa memaksa, jangankan orang lain, anak kita dan istri kita pun belum tentu kita bisa pengaruhi. Tapi kalau itu menjadi sikap pribadimu dalam rangka mencari ridho Allah, dalam mendekati, dalam melakukan tirakat untuk riyadoh atau muhasabah itu sesuatu yang menjadi sesuatu yang seakan-akan kecil. Apa sih hubungannya makanan sama ridho Allah? Kalau kita lihat kan kecil sekali ya. Untuk tidak makan instan mie kok dengan cara begitu kamu merasa dirimu akan menjadi yang lebih beruntung daripada sahabat Nabi, kan gitu kan. Tapi saya lihat itu kalau bagi saya itu yang kecil yang menurut Rasulullah, tapi berat. Itu yang disebut memulai Islam pada diri kita sendiri, tidak memaksanya bahkan pada anak istri kita. Terus itu juga yang disebut dengan ya inilah yang sebenarnya harusnya kita coba sikapi dalam hidup, hal-hal kecil yang, dan kita sendiri lakukan itu bukan karena membenci ya. Karena yang bekerja di sana itu adalah saudara-saudara kita sendiri yang menjadi bagian dari seluruh tatanan dunia atau struktur dunia, itu adalah saudara-saudara. Nah, saya di sini saya dalam pembicaraan ini saya perlu melakukan disclaimer gitu ya. Disclaimer ini karena setahu saya dalam Islam itu ada 2 ukuran. Ya, jadi ada ukuran yang khusus dan ukuran yang umum. Ya. Saya pakai ukuran yang umum. Maksudnya gimana? Kalau ukuran yang khusus, kamu mau hidup di tempat yang paling kotor sekalipun di bumi ini, hidayah, rahmat, inayah Allah itu bisa datang. Rahmat Allah bisa diberikan pada Allah. Jadi Allah itu tidak membutuhkan, Allah sesuka-sukanya Allah. Oke, ya. Prerogatif ya. Seorang pelacur Allah bilang masuk surga ya masuk surga. Oh ya. Ya. Kalau yang umum? Kalau yang umum kamu harus mendapat, kamu harus deserve, kamu harus pantas. Kamu mau mendapatkan kebaikan, kamu harus nanam kebaikan. Oh, ada syarat-syaratnya. Ya itu berlaku pada umum itu, pada kita semua. Kalau kita sebagai manusia menganggap diri kita dikhususkan,
itu bisa cilaka sekali. Ya, kayak Nabi. Ya, jadi kalau untuk saya ini saya tidak dan setiap orang itu pada akhirnya bukan saya yang menentukan dia buruk atau baik, itu haknya Allah gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan misalnya seseorang yang hidup dalam jeratan kehidupan kekacauan kota yang begitu tidak barokah, tidak sustainable. Saya bilang barokah sama sustainable ini kata yang sama loh, ya. Itu terus dengan mengatakan bahwa dia itu adalah penghuni neraka, ngerti nggak? Atau dia itu jelek, dia itu salah, gitu. Enggak, itu bukan hak saya. Bukan kita. Tetapi bahwa batil itu batil harus kita lihat. Dan kalau misalnya kita mau menghindari sesuatu yang batil, kita harus menanam kebaikan. Ya seberapa berat itu pun, seberapa kecil pun kebaikan itu harus kita mulai pada diri kita sendiri. Dan ini yang sebenarnya menjadi sebuah hal yang bagi saya menjadikan Islam itu penuh optimisme. Di zaman yang begini terpuruk, Malah istilahnya itu banyak kesempatan kita untuk berbuat baik. Dan baik yang dituntut sama Allah itu bukan baik-baik yang besar, baik-baik yang kecil. Iya, karena perbedaan nilai itu ya. Iya. Nah, satu lagi Pak,